Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kita akan lanjut mengerjakan UX YZ Setter proyek BNPB di kelas CNC di BOE Malang ya Bapak Ibu. Sementara ini kita sudah mengerjakan bakalan, kemudian sudah mengerjakan bagian atas, lalu sementara ini prosesnya adalah seperti ini. Ada facing sebelumnya, kemudian mengerjakan bagian luar, kemudian finishing bagian luar, kemudian sirip Y nya nanti adalah back speed, kemudian finishing, kemudian bagian dalam untuk kalibrasinya plus finishing, lalu untuk roughing mengerjakan diameter yang 24 itu, kemudian chamfer terakhirnya. Nah, ini yang sudah kita kerjakan sebelumnya, sisi kedua. Oke, ini kita minimize dulu untuk sisi atasnya. Pastikan kita mengklik gembok ya, supaya dia tersimpan atau tergembok semua prosesnya di sini. Kemudian kita akan membalik untuk proses bagian bawah Bapak Ibu. Tapi ini kita putar dulu seperti ini misalkan. Kemudian kita akan membuat plane baru. Tentu saja kita pilih create new plane dan kita bisa pilih from solid face. Kita klik ini sebagai permukaan Z0 nya dan saya gerakkan X ke arah kanan, Y ke arah atas supaya BOE ini tetap untuk sebagai acuan kita. Kita klik OK, kemudian kita kasih nama, dia sekarang nomor 3, berarti sekarang balik seperti itu. WCS, C-plane dan J-plane aktif, kita klik OK Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa kita pindah titik nolnya ke ujung sebelah kiri bawah. Kita bisa klik kanan baliknya, edit, kemudian kita klik tombol atau tangkai panah Y, kemudian kita klikkan di permukaan BOE nya paling luar, kemudian kita klik tangkai X nya, kemudian kita klikkan di sebelah kiri di sini, permukaan sebelah kiri. Sehingga kalau saya klik kanan dan kita pilih top, klik kanan lagi fit X, Y, nah nolnya berada di sebelah pojok kiri bawah dan gambar kita berada di sebelah kuadran 1 Bapak Ibu. Kita klik OK. Oke, inilah atau langkah awal sudah kita buat ya untuk membuat plane baru. Kita kembali ke toolpath, kita akan membuat grup baru yang untuk sisi ketiganya. Ini toolpath group, dia nomor 3 sekarang. Balik. Oh, kok hilang? Kita ulang lagi, klik kanan, group, new toolpath group. Dia adalah nomor 3. Balik. Saya klik di sini. Kemudian saya klik kanan fit. Kemudian ini saya simpan di view sheet baru. Nah, saya tambahkan saja view sheet nomor 3. Balik. Dan saya klik kanan baliknya itu. Kemudian saya tekan save view sheet as bookmark. Sehingga untuk mengaktifkan yang balik di sini tinggal saya klikkan saja seperti ini. Nah, maka dia otomatis sudah aktif seperti ini Bapak Ibu. Lagi ya, saya klik kanan save view sheet as bookmark. Nah, seperti ini. Kita kembali ke toolpath. Pertama kita akan menggunakan 3 buah tool ya. Pertama adalah NL20 untuk mengerjakan bagian luar. Kemudian mengerjakan bagian dalam kita akan menggunakan NL diameter 6. Kemudian terakhir adalah kita menggunakan model chamfer menggunakan chamfer toolnya. Maka untuk baliknya di sini sebelumnya kita mengerjakan, kita akan membuat dulu stok model untuk proses yang bakalan dengan atasnya untuk memudahkan kita mensimulasikan proses baliknya saja. Maka saya pilih stok model di menu toolpath di sini. Kemudian stok definisinya kita bisa klikkan saja stok setup. Kemudian warnanya ini misalkan saya ganti ke warna biru ini misalkan saja. Oke. Kemudian materialnya tetap saya gunakan yang metal. Source aspirasinya adalah saya cycle all ya, jadi yang proses atas dan bakalan di sini sudah terseleksi semua seperti ini Bapak Ibu. Kita klik OK, sehingga dia akan mengenerasi stok model yang sudah kita kerjakan sebelumnya, yaitu seperti ini, yang sudah ada proses sebelumnya Bapak Ibu. Kalau saya klik level, kemudian saya hilangkan nomor 1, maka kita sudah mengerjakan ini untuk proses yang bagian atas dan bagian bakalan Bapak Ibu. Oke, kita kembalikan visible yang nomor 1. Kita kembalikan ke kanan top dan kita bisa sembunyikan untuk stok modelnya di sini. Baik, kita klik kanan lagi di posisi folder balik ya, atau di grup balik di sini. Kemudian saya akan membuat subgroup dengan cara kita memilih grup dan kita bisa memilih new toolbar group.
Kita akan gunakan tool nomor 2 ya, T2, kemudian Nmil 20, dia adalah langkah ketiga atau sisi ketiga. Saya klik di sini. Kemudian kita lakukan phasing tentu saja, dan metodenya tentu saja langsung kita klik OK saja karena kita masih membutuhkan benda kerja awal sebagai area yang akan kita kerjakan. Untuk toolnya saya gunakan nomor 2, di sini nomor 1 phasing. Phasing dia adalah P2 Nmil 20, kemudian cut parameternya juga sama, dinamik, tip, dan seterusnya. Ini untuk desain kita juga samakan dengan yang proses sebelumnya. Linking parameter top of stock masih 4 ya Bapak Ibu ya, kemudian depth-nya tentu saja kita buat 0, filter aktif, coolant aktif, dan OK. Berikutnya setelah kita phasing mengerjakan bagian luar di sini Bapak Ibu, maka kita pakai dinamik. Dari sini mesin region tetap kita gunakan benda kerja ya, karena benda kerja masih berupa kotak seperti ini belum kita kerjakan. Maka kita gunakan yang avoidance region, dan kita bisa gunakan yang segi ini ya untuk bagian terluar. Maka kita bisa gunakan edges, dan kita bisa klikkan di sini seperti itu, dan kita bisa pilih next terus sampai dia melingkar seperti ini. Ups, salah ya Bapak Ibu ya, bukan di sini tapi yang di bagian tengah. Ini saya keliru, maka kita bisa klikkan saja unselect. Saya akan gunakan yang di sini. Nah, di sini kan tidak ada chamfernya nih. Bapak Ibu bisa gunakan yang loop saja, dan kita bisa hover yang di sebelah bawah di sini Bapak Ibu. Sehingga akan dia spin. Untuk arah panah bebas, bisa ke atas, bisa ke bawah. Tidak menjadi masalah khusus untuk high speed dynamic ini. Kita klik OK. Kita cek dulu ya dari from outset ya tentu saja, dan kita bisa klik preview chain, maka yang dikerjakan adalah seperti itu Bapak Ibu. Oke, ini sudah benar. Kemudian tentu saja kita bisa memilih toolnya juga untuk Nmil nomor 2. Ini berarti nomor 2, kemudian HST segi 6 misalkan. Luar T nomor 2 Nmil 20, kemudian cut parameternya tetap 12, desainnya adalah kita buat kecil saja yaitu 10%. Kemudian wallnya saya buat 0,2 untuk finishing bagian wallnya, kemudian floornya kita buat finishing untuk bagian lantainya Bapak Ibu. Linking parameter 25, retract, feedback 2, top of stock tentu saja 0. Depth-nya kita klikkan saja select point, dan kita bisa klikkan yang bagian bawah di sebelah sini yaitu ketemu minus 15, dan kita bisa aktifkan filter, coolant kita aktifkan, dan kita bisa klik OK. Baik, ini sudah selesai. Sekarang kita finishing. Untuk finishingnya kita gunakan kontur saja, dan kita bisa gunakan loop, tapi kita arahkan di sebelah sisi bawah di sini Bapak Ibu, sehingga arah panah berada menuju ke arah atas. Toolnya nanti berada di sebelah kiri. Kalau sangat sulit Bapak Ibu bisa pergunakan edges saja. Oke. Kemudian toolnya tetap saya gunakan nomor 2. Sekarang prosesnya nomor 3, berarti finish segi 6 luar, dan dia menggunakan T2 tetap Nmil 20. Cut parameternya komputer 2D kita ganti ke 2D biasa ya, bukan chamfer lagi. Kemudian lead in dan lead out nya sama. Arc-nya adalah 100%, tangan enter exit mati. Linking parameter top of stock karena sudah ada phasing berarti dia 0. Kemudian depth-nya tentu saja minus 15 absolute. Filter nyala, coolant nyala. Oke. Maka dia sudah dilakukan finishing yang di bagian bawah di sini Bapak Ibu. Untuk Nmil 20 sudah selesai. Sekarang kita akan mengganti menggunakan Nmil yang kecil yaitu Nmil diameter 6. Maka kita klik kanan di folder balik atau di grup balik. Kemudian kita akan buat subgroup lagi dengan cara kita pilih grup dan new toolpath group. Kita kasih nama T4 Nmil diameter 6 ya. Kemudian sisi ketiga. Untuk Nmil 20 kita bisa gembok ya, kita bisa kunci. Kemudian kita fokus ke Nmil diameter 6. Untuk yang di sini saya akan gunakan dynamic mill juga, dynamic mill, tapi saya gunakan automatic region ya, automatic region, dan kita bisa klikkan saja permukaan yang bagian dalam. Oke, berarti dia adalah from inside ya, karena dia tidak boleh melewati yang bagian luar. Kemudian kita bisa klik preview chain, maka ini yang akan dikerjakan Bapak Ibu. Oke, sekarang untuk tool tentu saja kita gunakan diameter yang kecil yaitu diameter 4. Sekarang ini adalah nomor 4 HST
ST segi 6 dalam, kemudian dia T4 N-mil diameter 6. Cut parameternya ini, desainnya saya buat 1 mili saja. Kemudian wallnya di sini karena diameter kecil saya kecilkan saja 0,1. Kemudian floornya di sini saya tidak akan menggunakan finishing ya Bapak Ibu ya, karena saya akan untuk yang bagian dalam sini saya ingin serat toolpathnya kelihatan, maka di sini floornya saya buat 0. Tapi saya gunakan tetap stop click on wall untuk proses finishing yang bagian terluar saja. Kemudian linking parameter tetap 25, fit plane 2, top of stock 0, kemudian depth-nya tentu saja 6. Kemudian arc filter nyala, coolant-nya juga harus nyala seharusnya seperti ini, dan saya klik OK. Maka sudah dilakukan tool pathing seperti ini. Selanjutnya tinggal kita lakukan finishing. Sekarang dia nomor 4, berarti nomor 5. Finishingnya menggunakan kontur. Kemudian kita bisa gunakan loop saja ya, karena kalau loop kan kita bisa tentukan titik nolnya di mana. Kalau saya titik panahnya di mana. Tapi kalau saya gunakan ini, maka tidak bisa kita tentukan titik nolnya di mana Bapak Ibu, atau titik arah panah pertamanya di mana. Maka saya gunakan yang loop saja. Misalkan saya ingin start point di sebelah sini, yang garisnya ini ke arah kanan, ke arah kiri, maka saya gerakkan ke sini ya, mencenderung ke arah sebelah kanan, sehingga panah berada di sebelah sini Bapak Ibu. Kita klik OK sekarang. Untuk toolnya tentu saja diameter 6 atau tool nomor 4. Kemudian ini adalah nomor 5, finish segi 6 dalam. Untuk toolnya adalah pilih nomor 4, N-mil diameter 6. Sedangkan cut parameter tentu saja komputer left 2D. Lead in dan lead out-nya kita nyalakan ya. Kita coba dulu, misalkan arc-nya ini kita kecilkan 3, kemudian saya samakan dengan exit-nya. Linking parameter top of stock 0, depth-nya 6, filter nyala, coolant nyala, dan saya bisa klik OK. Nah ternyata untuk lead in-nya tidak jadi, tapi lead out-nya jadi Bapak Ibu. Maka kita ubah metodenya, tidak tangan, tapi kita gunakan perpendikular saja. Kita kembali ke kontur yang nomor 23 di sini. Parameternya kita rubah di lead in dan lead out-nya. Maka kita rubah ke perpendikular. Berarti kalau perpendikular saya gunakan length saja ya. Misalkan panjang masuknya ke permukaan dinding 2 mili, radiusnya ini berarti saya buat 0, kemudian saya samakan dengan yang di exitnya, sehingga kalau saya klik OK maka akan muncul lead in dan lead out seperti ini. Kalau saya simulasikan cukup untuk yang 23 ini, dia masuk. Nah ini masih ada jarak ya, kemudian dia akan masuk ke sini ke dindingnya, dan dia akan dilakukan penyayatan ke samping, kemudian dia keluar ke posisi semula seperti ini Bapak. Oke, ini sudah selesai ya. Kita bisa klik top, kemudian kita bisa klik fit saja. Yang terakhir adalah kita akan membuat chamfernya ya. Sangat mudah sekali. Untuk chamfernya berarti kita klik kanan balik, kemudian kita buat subgroup lagi. Kita kasih nama T6 chamfer. Sisinya nomor 3 Bapak Ibu. Untuk chamfernya di sini kita pergunakan model chamfer ya. Jadi kita pilih model chamfer di sini dan kita bisa klik geometrinya. Pastikan kita memilih face saja dan hilangkan loopnya. Kemudian kita klikkan permukaan yang ada chamfernya, yaitu permukaan atas ini 1 dan permukaan yang di bagian bawah ini 2. Jadi kita klik 2 kali stand. 1, 2. Oke. Untuk toolnya kita gunakan chamfer. Jadi sekarang nomor 6 chamfer. Ya sudah, gitu aja berarti. Chamfer, cut parameternya tentu saja 0, 2, lead in dan lead out-nya 3, arc ya. Kemudian linking parameter, fit plane-nya 2, arc-nya nyala, coolant-nya nyala, dan kita bisa klikkan saja OK Bapak Ibu. Maka sisi yang ketiga atau baliknya ini sudah selesai. Mana Bapak Ibu? Sangat mudah sekali kan? Tinggal kita coba simulasikan saja menggunakan perintah verify, dan kita bisa tekan tombol play saja. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Sangat mudah sekali untuk sesi yang ketiga di sini. Kita akan bertemu di video selanjutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu.